awal mula. Oke. Berapa lama di Pare? Aku 4 bulan kalau Miss. Oh, 4 bulan. Bentar ya berarti. Tapi pernah 1 bulannya di tempat lain sih Miss, di Hmm, Manggala kalau nggak salah. di mana? Aku 3. Halo, halo, cek, cek. Iya, terakhirnya itu ambil TOEFL Miss. Memang kelasnya itu basic sama intermediate, terakhirnya itu TOEFL Miss. Jadi aku ambil bulan terakhir itu memang pilihan Miss. Aku lari ke TOEFL Miss. Oh gitu. Mau ini, Iya, brother udah S1 ya? Mau lanjut S2? iya, iya, iya benar Miss. Oh ya, ya. Semangat ya, pejuang scholarship. Iya Miss. Siap Miss, Oke, thank yang you Miss. lainnya gimana nih? Yang lainnya, udah pernah kursus di kampung Inggris juga? Atau kursus bahasa Inggris gitu? Mungkin ada yang mau sharing? No one? Nggak ada? Oke, ya udah. Oke, maybe any question before I start our class? Ada pertanyaan sebelum saya mulai kelasnya? No question? Ya, Miss, Andini? boleh bertanya? Yes? Untuk buku soal-soalnya itu, apakah nanti kita juga dikasih untuk kayak latihan gitu nggak, Miss? Via Untuk PDF soal gitu? TOEFL ya? Iya, atau emang Nah, udah langsung di webnya gitu, kayak latihannya? latihannya, maksudnya soal-soal TOEFL, gini, Iya. nanti itu sama Mr. Z ya, Sister. Soalnya kalau untuk kelas saya ini hanya basic grammar-nya aja. Jadi sebelum ke TOEFL, biar teman-teman itu nggak kaget gitu ya nanti. Jadi biar ada basic-nya dulu gitu. Yang mungkin belum pernah ngambil kursus bahasa Inggris sama sekali kayak gitu ya. Soalnya nanti di TOEFL tuh ada beberapa trik juga ya yang harus dipahami gitu ya. Selain kita memahami tentang bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau di kelas saya ini khusus grammar ya, basic grammar. Jadi pengenalan dulu, intronya dulu gitu. Seperti itu. Oke, Oh ya Sister? siap. Oh ya. Ya? Iya, Ada makasih, pertanyaan Miss. lagi? Oke. Brother Gerson, ada Oh pertanyaan? enggak Miss. Oh enggak, oke. Iya, Bisa kita mulai ya. Saya akan iya, siap. share screen. Oke, malam ini kita akan membahas tentang part of speech. Nah, ada yang tahu? Pasti sudah tahu ya. Part of speech itu apa? Sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Oke, teman-teman. Hari ini kita membahas ini ya, part of speech. Ada yang sudah tahu? Ini sepertinya Brother Gerson udah tahu ini. Mungkin Miss tapi Apa? udah lupa. Apa? Mungkin dalam materinya mungkin bisa bisa paham Miss. Oh ya, tapi namanya lupa gitu ya. Iya iya. Oke, oke.
Oke, jadi part of speech. Nah, part of speech itu singkatnya itu adalah kelas kata ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu misalnya kita kan membuat kalimat gitu ya. Kalimat misalnya saya punya kalimat seperti ini. Saya makan bakso gitu ya. Saya makan bakso. Nah, itu tuh kalau misalnya dipisah-pisah itu tuh membentuk kelas kata. Saya kelas katanya beda, makan itu beda, beda lagi, dan bakso itu juga beda kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya subjek, predikat, objek gitu ya. Ya kan? Nah, itu contoh kecilnya. Nah, di bahasa Inggris itu part of speech dibagi menjadi 8. Bentar ya. Part of Bentar. Jadi hari ini selain membahas tentang part of speech, kita juga akan membahas tentang noun. Jadi fokusnya hari ini itu noun. Itu ya. Sebentar, saya stop share dulu. 6 orang ya mas. Apa nih? Kira segitu. Oke. Jadi untuk part of speech, saya akan menjelaskan gambaran umumnya saja ya teman-teman, karena waktunya juga singkat dan lebih fokusnya ke noun nanti. Ke noun, oke? Jadi di part of speech itu saya kalau misalnya menyingkat ya, biar cepat hafalnya gitu ya. Itu saya menyingkatnya itu pancafit gitu. Pancafit. Nah, ini definisi dari part of speech. Kelas kata ya berdasarkan fungsinya. Jadi nanti itu bisa membentuk sebuah kalimat seperti itu. Oke. Biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang lengkap kan ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. SPOK ya kan, polanya seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada 8. Saya kalau menyingkatnya ya, biar cepat hafal gitu, itu pancafit gitu. Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, panca verb, interjection, and preposition gitu. Tapi ini nggak urut ya, nggak urut pancafit. Nah, yang pertama itu ada noun. Noun itu adalah kata benda. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat, terus yang bisa kita sentuh, yang ada wujudnya, itu termasuk noun. Tapi noun itu juga ada yang abstrak, seperti itu. Yang tidak bisa kita raba, maksudnya nggak ada wujudnya ya. Seperti noun ya, noun yang ada wujudnya itu contohnya seperti meja, kursi, kasur, lampu, terus karpet, pintu, lantai. Nah, itu semua noun. Yang abstrak ya, yang abstrak itu adalah kebahagiaan. Nah, sebuah kebahagiaan ya kan itu abstrak. Jadi tidak bisa kita sentuh. Tapi bisa kita rasakan seperti itu. Oke, teman-teman? Nah, yang kedua ada pronoun. Pronoun ini kata ganti ya. Contohnya seperti aku, kamu, mereka, ayu, dewi, she, he, it. Ayu, dewi, she, he, it. Seperti itu. Me, your, terus us, them, itu juga masuk ke pronoun. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih penjelasan lebih dalamnya lagi mungkin besok ya. Itu nanti masuk ke subjek. Jadi kita fokusnya ke subjek, oke? Dan untuk yang ketiga adalah verb. Verb itu adalah kata kerja. Jadi segala sesuatu yang memiliki aktivitas untuk dilakukan itu namanya kata kerja. Oke? Contohnya seperti makan, minum, tidur, mandi, memasak, berolahraga, terus bekerja, kayak gitu. Mencintai itu juga verb ya, teman-teman. Mencintai itu juga verb. Itu apa ya? Yaitu aktivitas yang muncul dari dalam perasaan kita gitu. Mencintai seseorang. Nah, ya kan? Itu verb atau kata kerja seperti itu ya.
Nah, contohnya di situ ada go, study, learn, love. Seperti itu. Dan yang keempat, adjective. Ada yang tahu adjective ini apa, teman-teman? Adjective. Kalau dilihat dari contohnya seperti beautiful, kind, smart, itu apa? Adjective itu apa? Apa? Ya, sister? Kata sifat. Kata sifat. Oke, that's good. Kata sifat ya. Oke, jadi adjective itu sesuatu yang mensifati sesuatu gitu. Beautiful, kind, smart. Ada yang bisa ngasih contoh lagi selain contoh ini? Oke, brother. Bisa ngasih contoh? Adjektif yang lain tuh seperti apa? Contohnya. Ya? Tidak ada yang mau ngasih contoh? Oke. Tall, high, short, fat, kind, thin itu termasuk adjektif ya. Jadi tinggi, kurus, gemuk, pendek, cantik, jelek. Nah, buruk, baik, good, and then bad itu termasuk adjektif, oke? Jadi kata sifat ya. Dan yang kelima ada adverb. Nah, adverb ini adalah keterangan, oke? Kata keterangan. Jadi kata keterangan itu kalau nggak salah dibagi menjadi 4 ya. Adverb of place, adverb of time, adverb of manner, and adverb of frequency. Jadi ada kata keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan cara. Dan adverb of frequency itu seperti ini. Always, sometimes, seldom, kayak gitu ya. Sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah, itu termasuk ke adverb of frequency. Jadi tingkat keseringan kita gitu. Nah, sekarang saya tanya, at home itu adalah contoh adverb apa? Place. Oke, adverb of place ya. Kata keterangan tempat. That's good. Kalau at 7 p.m. Time. Nah, time. Oke, adverb of time. Karena menunjukkan waktu ya itu. Oke, that's good everyone. So, the next is conjunction. Atau kata hubung. Kata sambung atau kata hubung. Yang bisa menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan kalimat dengan kalimat seperti itu. Itu fungsinya dari conjunction atau kata hubung ya. Contohnya menghubungkan kata dengan kata itu seperti black and white. Oke, black and white. Nah, black itu kan kata ya, black sama white itu kan kata seperti itu. Terus kalau misalnya menghubungkan kalimat itu seperti ini. Aku suka bakso, tetapi kamu tidak suka. Nah, kayak gitu. Itu contohnya ya. Contoh dalam bahasa Indonesianya seperti itu. I like meatball, but you dislike it. Seperti itu. Oke? Dan yang ketujuh ada preposition. Preposition itu adalah kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan. Seperti di, ke, dari, kayak gitu ya. Oke? Jadi di situ ada in, on, at, with, from, and by. Itu contoh contoh kecilnya ya, teman-teman. Jadi gini, for your information, kalau misalnya teman-teman itu di dalam kalimat ketemu preposition ditambah noun atau kata benda, itu biasanya menjadi adverb. Contohnya adalah at home. At itu kan preposition. Nah, sedangkan home itu kan noun. Kalau digabung jadinya adverb. Seperti itu. Itu biasanya dalam kalimat seperti itu ya.
Oke, dan yang kedelapan ada interjection. Interjection itu adalah kata seru, teman-teman. Kata seru yang digunakan untuk mengekspresikan our emotion. Jadi untuk mengekspresikan emosi kita. Jadi di sini emosi itu bukan melulu tentang emosi yang buruk ya, seperti marah, terus geram kayak gitu enggak. Jadi bisa digunakan untuk pas kita kaget atau kita seneng kayak gitu. Oke. Pas kita sedih itu juga bisa. Nah, contohnya adalah OMG. Wow. Amazing. Ouch, itu juga bisa. Aduh, kayak gitu ya. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Interjection. Bravo, itu bisa kayak gitu. Bravo, itu interjection. Oke. Oke, everyone. Any question? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya? Sudah ada gambaran ya tentang part of speech? Oke, no question? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke teman-teman. She itu termasuk ke dalam kelas kata yang mana? Pronoun. Pronoun. Oke, kita coba kita lihat ya. Pronoun. Oke, that's good. She itu termasuk pronoun. Kalau it's Verb. verb. Karena artinya makan ya. Jadi ada kegiatan yang dilakukan. Oke, termasuk kata kerja. That's good. Kalau sweet, Adjective. apa? Adjective. Adjective. Oke. That's good. Dia kata sifat ya, adjective. That's good. Oke. Can be. Noun. Noun? Oke, that's good. Permen ya, itu bisa kita lihat, bisa ada wujudnya gitu. Kalau at home? Adverb, Miss. Oke, adverb. Adverb apa itu? Adverb of place. Place. Adverb of place. Adverb of place. Oke. And? Conjunction, Miss. Ah, that's good. Langsung hafal ya, conjunction. Oke, kata hubung. On. Preposition, Miss. Preposition atau kata depan. Ada depan. The last, ONG. Injection, Miss. Oke, interjection ya. Rejection. Oke, that's good. Kata seru. Oke, next. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, hari ini kita fokusnya ke noun. Jadi noun itu adalah kata benda. Bisa berupa manusia, animal, something, or place. Oke. Nah, noun sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang bisa dihitung, yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu namanya countable. Oke, countable, bisa dihitung. Dan yang tidak bisa dihitung itu namanya uncountable. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mengekspresikan kata benda dengan banyak atau sedikit, itu yang countable kita menggunakan many. Yang bisa dihitung itu kita menggunakan many. Misalnya many books, banyak buku. Atau few books, sedikit buku, seperti itu. Nah, sedangkan uncountable, yang tidak bisa dihitung, itu kan contohnya seperti water, sugar, sama oil. Jadi yang berupa seperti itu ya. Itu kalau misalnya kita bilang banyak gula berarti much sugar, bukan many sugar ya, tapi much sugar. Dan kalau sedikit gula berarti little sugar. Oke? Bukan few sugar. Seperti itu. Next. Nah, jadi kita akan membahas countable dulu ya, yang bisa dihitung. Jadi dibagi menjadi dua lagi, teman-teman. Ada regular sama irregular noun. Yang regular itu kalau misalnya kita bilang satu pen, kalau misalnya kita bilang pennya itu satu gitu ya, itu kan dia pen, a pen gitu ya.
Tapi kalau misalnya jamak atau lebih dari satu, itu tinggal ditambah s atau is. Nah, itu namanya regular noun. Jadi antara tunggal sama jamak itu tinggal penambahan s saja. S atau is ya. Nah, sedangkan irregular noun itu dia itu perubahannya tidak sama. Perubahannya itu berbeda. Jadi misalnya kita bilang satu anak itu child. Sedangkan kalau anaknya banyak itu bukan child yang ditambah s itu bukan, tapi perubahannya menjadi children. Oke, child sama children. Berarti kalau misalnya kita bilang I have children, berarti dia anaknya tuh lebih dari satu gitu. Kalau misalnya saya bilang I have child, berarti anaknya hanya satu. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati di irregular noun. Ini sangat menjebak ya teman-teman. Tapi ada beberapa kok. Maksudnya nggak semuanya itu, maksudnya nggak banyak gitu. Irregular noun itu seperti itu. Oke, contoh kalimatnya misalnya yang regular noun ya. I have a pen. Berarti I have a pen. Pennya itu ada berapa teman-teman? Satu, Miss. Nah, satu. Karena ditandai apa? Oke, ditandai dengan artikel e. Artikel. Artikel e ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu, itu bisa menggunakan e atau en, ataupun kita menggunakan one itu juga nggak apa-apa. I have one pen. Seperti itu, oke? Dan yang kedua, I have two pens. Berarti punya dua pen. Jadi tinggal ditambah s ya, karena sudah lebih dari satu. Terus I have many pens, berarti banyak. Pens-nya itu banyak. Terus I have few pens, itu bolpennya sedikit ya. Seperti itu. Dan children, sekarang contohnya yang irregular noun, itu I have a child. Berarti anaknya cuma Satu, Miss. Oke, good job. Terus I have two children, berarti anaknya dua gitu ya. Nah, di situ kan seperti itu ya. Bukan I have two childs, tapi I have two children. I have many children. I have few children. Seperti itu. Oke. Next. Nah, ini aturannya teman-teman. Aturan penambahan S atau IS. Untuk yang jamak ya. Yang bendanya lebih dari satu. Oke, jika teman-teman itu menemukan kata benda yang berakhiran dengan huruf S, double S, CH, SH, X, sama O, itu cara menulisnya tinggal ditambah IS. Oke, IS. Nah, sekarang di situ ada contohnya ya, bus. Kalau itu kan singularnya ya. Kalau pluralnya berarti menjadi, ada yang tahu? Buses. Oke, Buses, Miss. That's good, buses. Kalau glass? Glasses. Glasses. Oke, good job. Branch? Branches. Nah, branches. Oke. Dish. Yes. Dish. Oke, that's good. Jadi ditambah ES semua ya itu. Box. Boxes. Nah, seperti boxes, oke. Tomato. Tomato berarti Tomatoes. tomatoes. Nah, tomato, oke. That's good. Nah, yang kedua, jika teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan huruf F atau FA, itu diganti menjadi VAS. Jadi F-nya itu diganti dengan huruf V. Gitu ya. Kalau knife, kalau ada kata knife, berarti jamaknya gimana? Knife. Oke. Knives. Kita bacanya knife. Oke. Knife. Kalau thief, ada kata-kata thief. Thief. That's good. Oke, kalau misalnya Brother Jason itu mempunyai istri yang banyak gitu, berarti bukan wife ya, berarti apa dong gantinya?
Berarti apa dong kalau istrinya lebih dari satu? Wife, Miss. Oke, wives. Wife. Seperti ini ya tulisannya. Oke, that's good. Nah, yang ketiga, jika teman-teman bertemu dengan kata benda yang akhirannya itu konsonan terus ketemu Y. Jadi sebelum huruf Y itu ada konsonan. Nah, itu caranya diganti dengan IES. Contohnya adalah story, jadi stories. Oke. Story. Nah, city jadi cities. Nah, Series. oke, jadi IES. Aduh. Nah, kalau yang keempat itu selain ini ya, selain apa? Selain huruf-huruf yang di atas itu tinggal ditambah S saja. Contohnya book. Kalau book berarti tinggal diganti books. Student jadi students. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? No question? Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah yang irregular noun atau kata kerja tidak beraturan. Nah, namanya sendiri aja tidak beraturan, berarti perubahan dari tunggal ke jamak itu juga tidak beraturan. Kita tidak boleh menambahkan S di belakangnya, oke, ketika benda itu jamak. Contohnya, man itu jadinya gimana kalau jamak? Ada yang tahu? Mens. Nah, Men pak mak Miss. seperti itu contohnya. min Ya, yang huruf A-nya diganti E ya, man. Oke, men. and then woman. Woman jadinya women. Women. Woman, gitu ya. Oke, yang child tadi udah ada di contoh yang sebelumnya. Kalau child jadinya apa, teman-teman? Children. Ah, children. Oke, good job. Children. Oke, kalau person itu kan satu orang. Kalau banyak orang, People. People. that's good. People. Oke, people. Person sama people ya. Kalau mouse. Mice. Mice ya jadinya. Mice. Kalau mouse itu berarti tikusnya satu, tapi kalau mice itu banyak. Louse itu kutu ya. Kalau banyak berarti lice. Oh, lice. Ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Louse jadi lice. Oke, goose. Jadi ini angsa ya. Goose jadi geese. Geese. Ya, geese. Kalau tooth jadinya Teeth. teeth. Nah, kalau tooth itu giginya hanya satu ya, tapi kalau teeth itu giginya banyak. Oke, lebih dari satu. Next, kalau sheep, teman-teman. Ini ada aturan sendiri nih kalau sheep. Sheep, fish, sama deer. Oke, kalau sheep, fish, sama deer itu jamaknya tetap. Tidak berubah, seperti ini. Oke. Nah, ini jamaknya seperti ini. Jadi tidak berubah ya dia, tetap. Oke, next. Sekarang coba kerjakan yang ini dulu, teman-teman. Oke, saya kasih waktu ya, 5 menit cukup kan? Gampang. Sepakat? Deal ya, 5 menit ya. Coba Deal, Miss. kerjakan 5 menit ya, oke? 5-7 menit deh, 5-7 menit. Dengan 20 soal. Latihan timing juga ini, teman-teman. Nanti kan di TOEFL juga latihan timing juga. Oke. 5-7 Miss. menit ya. Oke, Miss. Ini cara bacanya gimana?
Sudah selesai, teman-teman? Sudah ya? Oke, kita bahas saja ya. Karena waktunya nggak banyak. Oke, saya mau tanya Sister Dias. Dias Widya. Ini panggilannya Dias ya? Widya. Oh, Widya. Oke, Sister Widya. So what do you think about number one? Potatoes. Apa? Aduh, hancur. Yang number one? Bisa diulangi lagi? So sorry, Miss. Nggak jelas tadi suaranya. Ya. Saya coba ya. Yang One nomor satu. potato, two potatoes. Oke, 2 potatoes. That's good. One Tulisannya seperti ini? potato, potatoes. Oke, tulisannya benar seperti itu, Sister? Yes. Oke. Thank you so much. Okay, next. Let me call Sister Ellen. Yes, Miss. Okay, try to answer number 2. Yes. A library, many libraries. Okay, many libraries. Tulisannya benar seperti itu? Yes, Miss. Okay, thank you, Sister. Next, Brother Yes. Jackson. Number 3. One child, two children. Okay, 2 children ya, bacanya children. That's good. Iya, Miss, children. Oke, ini ini masuk irregular noun ya, yang tidak beraturan. Oke, next Sister Dian. Sister Dian Pratiwi. Bisa dengar suara saya? Sister Dian, di manakah engkau berada? Apakah tidur? Oke, dilewatin dulu ya. Oke, Sister, siapa itu? Yatana Novia Santa. Ini panggilannya apa, Sister? Novia. Oh ya, oke, Sister Novi. Novi atau Novia? Terserah Miss aja. Oh ya, oke. Nomor 4 coba. A leaf, a lot of leaves. Oke, a lot of leaves. Tulisannya seperti ini. Oke. Benar ya. Artinya itu daun. Oke, Sister Marayu Potina. Ini panggilannya apa? Ayu, Miss. Oh ya, Sister Ayu. Number 5. Number 5, a wish, many wishes. Okay, many wishes. That's good. Thank you, Sister Ayu. Next, Brother Aldi. Number 6. Okay. One fish, two fishes. Okay, 2 fishes. Are you sure? Yeah. Yang benar fish. Tadi Fish, slide okay. sebelumnya masih ingat? Kalau deer, fish, sama sheep itu Oh iya, oke. jamaknya tetap Oke, ya, oke. brother. Gak Oke, apa-apa. thank you. Oke. Next, Sister. Sorry. Bentar ya. Sister Andini. An opinion, many opinions. Oke, many opinions. Tinggal ditambah S saja ya. That's good. Thank you, Sister Andini. Kok udah saya jawab ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang nomor 8 bonus. A mouse berarti several mice. Oke. Next, Sister Anissa Putri. Number 9. Yes, Miss. Sandwich, some sandwiches. Okay. Sandwich. Some sandwiches. Okay, that's good. Thank you, Sister. Sister Dian Pratiwi, sudah standby?
Yes, Bisa Miss. dengar suara saya? Oke, udah ada ya orangnya. Oke, nomor 10 coba. Many men. Oke, many men. Seperti ini ya tulisannya. Ini masuk irregular. Oke, next, Sister Indah Hamid. Sister Indah, number 11. Yeah, Miss. Number 11, one woman, two women. Oke, one, A-nya diganti. two women. Ya. Ya, two women. Seperti ini ya tulisannya. Oh iya, Miss. Oke. Thank you, sister. Next, yang belum tadi siapa ya? Sister Zahida belum ya? Belum. Oh ya, number 12. A flash, 3 flashes. Okay. A flash, 3 flashes. That's good. Okay, the last is brother Felix. Number 13. Nomor 13. one tomato, a few tomatoes. Okay, a few tomatoes. That's good. Thank you, brother. Ya, ada yang belum? Udah semua ya? Oke, udah semua kayaknya. Oke, well everyone. So what about number 14? Kalau nomor 14 itu one tooth, berarti two Feet. Oke, good job. Next, 15. One shout. Elbows. So. Okay, that's good. A text, a lot of. Texas. Okay, Texas. That's good. 17. A possibility, several. Possibilities. Possibilities. Okay, good job. A thief, many. Tips. Tips. Okay, seperti ini ya. Karena berakhiran dengan huruf F. And then a hero, many. Heroes. Okay, good job. A goose, a lot of. Geese. Geese. Any Geese. question? No Geese. question? Geese. Okay. Good job everyone. Next. Nah, ini adalah uncountable noun. Jadi benda yang tidak bisa dihitung ya. Kita menggunakan much atau little. Jadi contohnya itu seperti coffee, milk, oil, honey, terus water, kayak gitu ya. Grain, sugar, rice, flour, salt, happiness. Nah, ini yang termasuk abstrak ya. Happiness, tolerance, independence, love, anger. Kayak gitu. Nah, contohnya adalah I drink much coffee. Bukan I drink many coffee. Bukan ya. Terus I buy little sugar. Bukan I buy few sugar. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa uncountable noun meskipun dia itu banyak ya dalam jumlah yang banyak atau besar tetap dianggap tunggal. Makanya kita menggunakan I drink much coffee itu coffee-nya tidak boleh ditambah S. Karena kenapa? Karena dia termasuk uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Jadinya seperti itu. Jadi segala kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Intinya seperti itu. Oke, I have much money. Ya kan? Money-nya tidak boleh ditambah S karena dianggap tunggal. Uang itu termasuk uncountable ya, teman-teman. Jadi bukan I have many money, bukan, tapi I have much money. Seperti itu. Oke. Next, nah ini adalah contoh uncountable noun yang lain. Bisa dibaca sendiri ya, dari makanan itu ada noodle, meat, bread, terus cairan itu coffee, milk, oil, honey, water, kayak gitu. Yang berupa bubuk atau powder itu ada grain, sugar, rice, flour, salt, kayak gitu ya. Terus material and sources itu ada iron, wood, glass, sand, cold, air, water, oxygen, and fog. Terus dari kelompok household items itu ada furniture, flooring, bedding, and electricity.
Terus ada bahasa juga, bahasa Indonesia, English, Mandarin, Arabic, pokoknya segala sesuatu bahasa itu dianggap uncountable. Ada weather, weather itu cuaca ya, seperti thunder, terus lightning, rain, snow, wind, windy atau wind gitu ya. Travel juga, travel, information, money, equipment. Terus ada professional endeavor, itu seperti work, knowledge. Nah, knowledge ini termasuk uncountable ya, pengetahuan. Terus research, progress, intelligence, loyalty, kayak gitu. Dan yang terakhir ada dari kelompok abstract concept, jadi abstrak gitu ya, seperti happiness, tolerance, independence, love, sama anger. Nah, jadi love itu artinya bisa apa ya? Kelas katanya itu bisa dua, teman-teman. Bisa verb, bisa noun. Gitu. A love. Kalau a love berarti dia apa? Dia termasuk noun ya. Love. Sebuah cinta. Kalau misalnya I love you berarti itu apa ya, posisinya di kata kerja atau verb seperti itu. Oke, any question? No question? Lanjut ya. Coba kita review dulu. She buys a or two apples. Teman-teman. Two, Miss. Nah, Two tuh. apple. Karena kenapa kok tuh? Apa alasannya? Plus lebih dari satu, Miss. Plural. Apple. Two Good apple. job. Tambah S. Apples itu kan ditambah S ya. Berarti lebih dari Iya, satu. Oke, kita memakai two. And many or much sugar? Much. Much, Miss, much. Oke, karena sugar itu termasuk uncountable noun. Oke, good job everyone. Nah, ini ya jawabannya. Terus, yang nomor 2, he is riding a or five bike. Big. Bike. Big, Miss. Satu bike ya. Bike. A bike, karena dia hanya satu, tidak ada S-nya di situ. Oke. Dan and he is drinking many or much? Much water. Much water. Much water. Karena water itu termasuk yang liquid tadi ya, tidak bisa dihitung dia. Uncountable. Yeah. Oke. Number 3. Or two women. Two, Miss. Two. Yakin? Yakin, Miss. Oke, yakin ya. Terus many or much children? Many, Miss. Many. Many ya. Oke. Kenapa kok nggak much aja? Bisa dapat dihitung, Miss. Itu Iya, karena bisa children-nya. dihitung ya. Anak itu bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, berarti anaknya itu sudah keterlaluan ya banyaknya. Seperti itu. Oke, that's good, everyone. Two and many. Number 4, they have both. Many, Miss. Many. Karena apa? Ciri-cirinya apa tuh? Bisa dihitung. Bisa dihitung, Miss. Ada Bisa dihitung. tambahan. Selain itu belakang. ada S di belakangnya, ya kan? Ya. Iya, Miss. Kan kata aslinya itu kan orange. Seperti itu ya. Orange. Number 5. And much. Sorry, many. And much atau and many? And many. Oke. And many ya. A book and many novels. Karena book dan novels itu sama-sama bisa dihitung. Oke, seperti ini. Oke, review 2. Pay attention to the right color. Is it count or uncount? Kalau misalnya count beri ini ya, tandanya C ya. Kalau uncountable berarti tandanya U. Oke, everyone. Number 1, coba. A chair. He sits on a chair. C atau Miss. U? C, Miss. Ya. C. Oke, that's good. C. Terus number 2. He sits on furniture. U, Miss. Yakin? Yakin. Oke, good job. Wah,
Kalian hebat memang. Oke, number 3. The street is full of traffic. Yang lain gimana? Sister Zaida jawabnya U. Yang lain? U juga. U juga. Oke. Yang lainnya Juga, lagi. Miss. Suaranya cuma 2. U juga, Miss. U juga. Oke. Wah, benar sekali, teman-teman. That's good. Okay, number 4. There are a lot cars in the street. C. C or U? C. Oke, karena mobil itu bisa dihitung ya, teman-teman. That's good. I know a fact about bees. C. C ya. Fact itu C. Jadi I have many facts. Nah, aku mempunyai banyak fakta-fakta atau kebenaran untuk diceritakan gitu ya. Oke, number 6. I have some ideas about this. C, Miss. U. Okay. See you. See you. Oke, jawabannya adalah C. Ideas. C. Karena ideas itu kan ada kata, ada ini ya, ada some ya. Some itu kan beberapa, berarti lebih dari 1. Dan ideas itu berasal dari kata-kata idea yang ditambah s. Nah, jadinya jamak ya. Berarti countable. Okay, the teacher gives us homework. C. C, Miss. C. Oke. Jawabannya adalah U. Homework itu tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Oke. Jadi masuknya uncountable noun. Kalau we have an assignment. Sudah menjawab C. Kalau C, yang Miss. C juga. C, Miss. Oke, C. C. An assignment. Selain itu ada tandanya juga, teman-teman. Ada tandanya An. atau an, ya. Yang menunjukkan benda itu satu ya. Oke, next. I like music. U, Miss. U. Apa, brother? U, Miss. U, oke. Yang lain juga U atau C? Oke, jawabannya adalah U. Next, our school has a library. C, Miss. C. Ini pasti C ya. Oke. C, benar-benar. Oke, that's good. Sekarang review 3. Nah, coba kita translate ke bahasa Inggris ya, teman-teman. Pak Parker dan Bu Parker memiliki 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Siapa yang mau jawab? Saya, Miss, saya. Siapa itu? Saya? Indah. Oh, Indah. Oke, Sister Indah. Come on. Number 1. Mr. Parker and Mrs. Parker have 1 child and 2 children. Oke. Oke, kita lihat ya jawabannya. Lebih spesifik lagi, Sister. Seperti ini. Oke. Kalau child atau children itu tidak dibedakan gendernya ya. Itu anak secara umum. Maksudnya anak total semuanya berapa gitu ya. Kalau 1 anak laki-laki itu berarti son. Anak laki-laki kan disebutnya son ya. Kalau anak perempuan daughters. Itu ya, oke. Nah, coba number 2. Kita membeli banyak kamus hari ini. Siapa yang mau jawab? Siapa itu? Suaranya siapa? Oh, Sister Widya. We buy dictionary today. Bye. Dictionary today. Sister Widya, how do you say banyak in English? Many. Many. Miss. Okay. Many Ya, dictionary. we buy many dictionaries today. Karena kamus bisa dihitung, jadi menggunakan many. Oke, good job, Sister Widya. Thank you. Number 3. Siapa yang mau jawab?
The children Fine. find much water in river. The children find Mas, water. mas water. Much water in di sungai. river. Okay, that's good. The children find much water in the river. Karena anak-anaknya lebih dari satu, yaitu anaknya lebih dari satu. Jadi pakainya the children. Dan air itu tidak bisa dihitung, jadi memakai much. Oke, good job. Number 4. Daun-daun sedang berjatuhan. Kemudian, The leaves are falling. Are falling. The leaves are falling. oke, itu siapa ya yang jawab tadi? Barusan. Oh, Sister Indah ya? Oke, the leaves are falling. Oke, good job. Daun-daun sedang berjatuhan. Dan yang terakhir, satu orang akan meminum banyak kopi. Nah, ini. A person Coba will yang drink brother, much coffee. Miran brother dong. Heeh. A person will drink much coffee. Oke, repeat. Diulang lagi, coba. A person will drink much coffee. Oke. A person will drink much coffee. That's good. Karena satu orang ya, teman-teman, jadi menggunakan person. Oke. Ada pertanyaan? Nothing, Miss. Nothing. Oke, no question ya. Nah, ini ada homework untuk kalian, teman-teman. Please find 10 nouns. Temukan 10 kata benda ya. Besok kita bahas ini. Oke, bisa di screenshot dulu. Atau nanti Oke. saya kirim di grup aja nggak apa-apa ini PPT-nya. Oke, Miss. Udah ya. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup kelasnya. Karena because the time is over, everyone. Mungkin materinya, Miss, bisa dikirim juga, Miss. Oh ya, materinya di ini PPT-nya masuknya. Iya. Oke. Nanti ya. Oh, ada Brother Yongki. Brother Yongki dari tadi ini ya, masuk keluar terus ya Zoom-nya. Oh, tidak ada responnya. Sudah. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, Tidak, jadi Miss. besok Tidak. kita bahas mengenai subjek dan verb ya, lebih jelasnya. Oke? So, if there is no question, so thank you so much for today. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. So, let's close our class and see you tomorrow. See you in the next meeting. The last I say good afternoon. Good night everyone. Sudah malam ya. Good night. Good night, Miss. Good night. See you tomorrow. Good night, Miss.